Perpres nomor 10 tahun 2021 yang pada intinya melegalkan investasi miras pada berbagai level dari mulai industri besar sampai distribusi eceran dan bahkan kaki lima di 4 provinsi terus menuai pro dan kontra. Kalau kita lihat yang kontra sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan daerah-daerah yang dikecualikan untuk investasi miras tadi yaitu Papua, Bali, Sulawesi Utara dan NTT juga tidak sepenuhnya setuju. Kita harus berhati-hati dan mencermati jangan sampai kemudian terbawa arus membawa isu ini hanya ke persoalan Islam ataupun non-Muslim. Karena kalau kita lihat 4 daerah tadi memang daerah yang mayoritas non-Muslim. Persoalannya adalah apakah negara tega untuk memperoleh pendapatan atau penerimaan di atas penderitaan rakyat yang akan semakin terpuruk karena miras. Halo guys, udah hari Senin lagi ya. Biasanya Senin itu memang jadi hari yang cukup melelahkan. Ya wajar sih, habis weekend ya. Bisa jadi ada beberapa kerjaan pendingan tuh dari minggu lalu yang kemudian ketarik ke Senin. Plus kerjaan-kerjaan baru jadi agak numpuk deh. Gak apa-apa ya, gue temenin lu deh ya untuk leyeh-leyeh sebentar. Kita nongkrong di highlight ya. Kita ngomong-ngomong tentang miras yuk. Ya jangan salah ya, gue ngajak lu ngomong tentang miras, gue nggak yang ngajak lu negak miras ya, jangan. Bahaya bro ya. Ya kita lihat ada Perpres nomor 10 tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Di situ intinya itu izin mengenai investasi yang berkaitan dengan minuman keras itu dibuka. Jadi masuk dalam daftar positif investasi Indonesia. Nah kita lihat ya agak detail bidang-bidang usaha apa aja sih yang memang diizinkan oleh Perpres tadi. Yang pertama adalah bidang usaha industri minuman keras yang mengandung alkohol. Itu satu. Yang kedua bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol berbahan dasar anggur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bidang usaha industri minuman keras, minuman yang mengandung bahan dasar malt. Ya, 3 itu. Nah untuk 3 bidang ini guys ternyata ada catatan. Pertama catatannya untuk penanaman modal baru ya artinya pabrik baru begitu ya. Itu dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Provinsi Papua. Jadi ada 4 provinsi. Nah jadi nampaknya nih memang dibatasi ya, ini prediksi ya karena nggak disebutkan, nggak di-stated di perpresnya. Memang dibatasi pada provinsi-provinsi yang notabene penduduknya mayoritas beragama non-Islam, non-Muslim ya. Mungkin itu ya, nggak tahu apa berangkat dari asumsi bahwa non-Muslim boleh minum miras, nanti kita cek ya apakah betul begitu. Nah sampai di sini jangan berpikir bahwa aman juga karena cuma 4 provinsi, enggak juga. Karena ternyata ada klausul pengecualian. Penanaman modal di luar dari apa yang dijelaskan tadi, maksudnya di provinsi yang 4 tadi dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Nah mungkin ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi di luar 4 provinsi tadi bukan berarti sama sekali tertutup, enggak. Ya kepala BKPM bisa memberikan izin khusus kalau ada rekomendasi dari gubernur. Ya misalnya gue bayang aja nih ya, gue kait-kaitin lah ya. Ya bisa berhubungan bisa enggak. Kita tahu ya bahwa kalau kita bicara pilkada ini sudah rahasia umum. Pilkada itu proses yang sangat mahal, ya nggak sih? Nah biasanya kandidat itu maju kan ada cukongnya nih. Kebayang nggak sih kalau cukongnya itu punya bisnis miras? Salah satu bagian dari dealnya adalah kemudian gubernur memberikan rekomendasi kepada kepala BKPM agar diberikan izin investasi miras di daerahnya. Kacau juga kan kalau begitu ya. Nah di luar 3 bidang tadi itu bidang keempat ini lebih berat nih ya. Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau alkohol. Dan juga yang kelima ini lebih parah lagi bidang usaha perdagangan eceran kaki lima minuman keras dan alkohol. Jadi lu bayangin ya eceran boleh sampai eceran kaki lima pun boleh ya. Ya walaupun ada catatan persyaratannya jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Ya sekhusus apa sih ya namanya orang jualan. Gue ngebayangin nih ini kalau gue ya ini if clause ya. Kalau gue jualan miras gitu nama orang jualan kan ya pengen yang beli banyak kan.
Ya gue bikin aja ya seolah-olah khusus dan akhirnya orang berbondong-bondong beli. Makanya tadi gue bilang ya kalau ke depan ya kemudian lu semakin banyak ngelihat anak-anak ya teler di pojokan lu jangan heran. Boleh jadi nih ini dampak ya, dampak sampingan yang entah luput atau nggak diperhitungkan nih dari Perpres ini. Nah yang menarik juga ternyata BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ini akan beraudiensi ya akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan juga berbagai pihak yang keberatan. Jadi kayak udah diantisipasi nih. MUI ini pasti salah satu pihak yang paling berkeberatan. BKPM juga bilang nanti di daerah-daerah nih ketika akan menerbitkan rekomendasi kan kalau kita mau invest itu ada rekomendasi dari BKPM gitu ya. BKPM ini akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan MUI setempat ya untuk memutuskan apakah rekomendasi tadi bisa diberikan atau tidak. Nggak tahu ya, gue sih ngerasa ini dugaan ya. Prasangka buruk mungkin ya. Ini nih statement pemanis aja gitu. Ya namanya rekomendasi kan ya dari MUI itu kan bisa didengar bisa enggak gitu. Bagaimanapun MUI itu bukan bagian dari pemerintah. Ya, orang luar lah, outsider. Yang rekomendasinya, statementnya bisa tadi didengar bisa enggak. Yang gua khawatir adalah kemudian MUI dalam posisi dijepit nanti nih ya, didesak untuk apa? Untuk menjadi stempel dari kemauan atau kehendak penguasa. Ini tentu kita nggak inginkan ya, karena kita ingin MUI sebagai lembaga tinggi agama Islam ya, yang kemudian memberikan fatwa kepada umat itu independen. Iya dong, kalau fatwanya fatwa pesanan kan ya ampun ya, kita ngeri-ngeri juga gitu. Nah guys, tapi kita nggak bisa menutup mata ya, pihak-pihak yang mendukung terhadap isi Perpres ini, ya gampangnya sebut saja Perpres Miras begitu, ada. Ya ada aja lah ya, pasti ya pro cons itu. Nah beberapa yang pro ya, ini adalah Ketua DPP PKB. Gua agak kaget sebenarnya ya, PKB itu kan sepemahaman gua adalah partai politik ya, yang merupakan apa, merupakan bukan kendaraan politik juga, merupakan institusi politik tempat ya, warga Nahdien menyalurkan suaranya. Kan PKB ini dilahirkan oleh warga Nahdien, ya bayangan gue tuh begini, makanya gue kaget ya. Ini Pak Faisal Reza yang juga Ketua Komisi 6 DPR RI mengatakan begini. Satu dia bilang, Perpres ini nih sudah sesuai dengan kearifan lokal. Ini yang gue geleng-geleng ya, karena nanti kita lihat di bawah, bahkan beberapa daerah yang disebutkan tadi di Perpres itu bisa menjadi tempat untuk atau lokasi untuk investasi miras, itu menolak tegas gitu ya. Jadi kalau dibilang kearifan lokal itu gue bingung ya, kearifan lokal yang mana? Kemudian dikatakan juga di sini oleh Faisal Reza, ini kan hanya terbatas di Bali, NTT, Sulut, Papua yang secara sosial politik memungkinkan. Nah menurut gue ini statement yang gegabah dan tidak berdasarkan fakta lapangan. Lalu dikatakan lagi oleh Faisal Reza saat ini pasar miras didominasi import. Nah diharapkan ya dengan kita dibuka nih investasi miras di Indonesia ini bisa disubstitusi dengan produk dalam negeri. Kira-kira gitu. Dan satu lagi nih PKB mengatakan, Pak Faisal Reza mengatakan kalau sampai dibuka di Jawa PKB ini pasti akan menolak dengan tegas. Ini nih statement terakhir buat gue menarik ya. Pas dengar loh kok gitu ya. Kan kalau Pak Faisal Reza bilang kalau di Jawa ditolak itu artinya apa? Pak Faisal Reza tahu bahwa dampak buruknya itu besar banget dari miras. Pertanyaannya, kok kalau di Jawa ditolak, di 4 daerah tadi boleh? Kan kalau kita jahil kita mikirnya gini, kalau Jawa tuh jangan dirusak sama miras, kalau 4 daerah tadi boleh. Nah kalau gitu kan artinya kita diskriminatif gitu loh. Ya, diskriminatif. Ini yang gua gagal paham, bener. Ya kalau sesuatu yang di Jawa itu merusak, ya harusnya di tempat-tempat lain juga akan memberikan kerusakan. Ya gak sih? Apa gue yang salah mikir ya? Ada lagi nih ya, Gus Ubaidillah Amir Muhammad, pengasuh Ponpes Kaliwining Jember. Ini wakil ketua PP Lazis NU. Dia mengatakan begini, masyarakat tidak perlu menanggapi secara berlebihan. Emang berlebihan ya? Secara berlebihan tentang kebijakan ini. Tinggal mengupayakan bagaimana dalam penerapannya kebijakan ini bisa berjalan tepat sasaran. Terlebih hasil dari investasi ini menambah pemasukan bagi negara. Ini nih ya yang gua nggak setuju, selalu ujungnya adalah ke arah
penghasilan, pemasukan bagi negara. Nah, rupanya ya Gus Ubaidillah ini refer ke fatwa Mufti Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah yang memang pernah mengeluarkan fatwa menghalalkan menjual miras kepada non-muslim di wilayah-wilayah mayoritas non-muslim yang memang melegalkannya. Gua nggak tahu ya apa Gus Ubaidillah lupa atau gimana. Fatwa dari Syekh Ali Jum'ah ini sudah dibantah ya, sudah dilawan, sudah di apa istilahnya ya ditolak lah oleh banyak sekali syekh yang lain, oleh banyak ulama-ulama yang kalibernya juga cukup besar gitu. Ya. Jadi tadi ya notes gua ya. Satu, di daerah-daerah non-muslim misalnya ketika diizinkan. Kan di situ juga ada penduduk muslim ya. Gimana caranya memastikan bahwa penduduk muslim di wilayah non-muslim misalnya tidak kemudian mengkonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi gua bilang, apakah masalahnya itu letaknya pada muslim non-muslim? Gua rasa sih enggak ya. Karena kita jadinya diskriminatif kalau gitu. Maksud gua gini loh. Apakah kita hendak membiarkan dampak buruk, kerusakan yang disebabkan oleh miras ya, itu melanda saudara-saudara kita sebangsa yang non-muslim? Cara berpikirnya agak absurd ya. Agak absurd menurut gua. Ya. Nah, kita lihat ya beberapa penolakan. Guys, ini ada penolakan dari ketua MUI ya. Sebentar, kita lihat dulu. Ada penolakan dari ketua MUI ya, Kiai Haji Khalil Nafis. Ya, dalam Instagramnya dia mengatakan melegalkan miras itu sama aja dengan mendukung peredaran miras dan hukumnya haram walaupun itu hanya di 4 provinsi. Make sense ya, masa halal haram itu tergantung lokasi kan, gak masuk akal ya. Nah bahkan ya lu yang muslim pasti tahu lah ya, yang namanya miras itu ya, itu dilaknat Tuhan itu dari berbagai penjuru. Jangan lu pikir yang kena dosa cuman yang minum, segala macam ya. Kan kalau miras itu mungkin kayak dari anggur yang diperas gitu kan. Yang memeras, yang menyuruh memeras, yang mendistribusikan, yang membeli, yang menjual, yang makan hasil penjualan. Nah, pokoknya semua deh yang ada urusannya sama miras. Perlu ditambahin yang mengeluarkan kebijakan melegalisasinya gitu kan. Itu kena laknat Tuhan. Kemudian dari Wakil Ketua MUI ya, Pak Anwar Abbas yang dengan tegas ya mengatakan kalau begini ceritanya nih negara ini seolah kehilangan arah. Segitu butuhnya sama investasi sampai kayak orang limbung gitu ya, gak jelas lagi arahnya. Mulutnya sih ngomong Pancasila, tapi kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi nih kita dengarkan suara-suara dari Papua. Ini ada dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua, Kiai Haji Saiful Islam Al-Payage. Dia ini berangkat dari fakta lapangan. Dia mengatakan miras itu terbukti sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup orang-orang asli Papua. Ya, angka kematian dari orang-orang asli, penduduk asli Papua akibat miras itu tinggi banget. Jadi again persoalannya bukan sekedar muslim non-muslim, enggak ke sana sebenarnya larinya ya. Ada lagi nih dari Wakil Sekretaris Lembaga Batsul Masail, ini semacam lembaga fatwa ya di PBNU, Kiai Haji Maafi Ramadan. Ya. Beliau mengatakan PBNU sudah lama menolak investasi miras sejak 2013 karena lebih banyak mudarat ya dibandingkan manfaat. Jadi gua bingung kenapa tadi tokoh NU yang di Jember itu siapa tadi namanya gua lupa ya. Ya itu deh gitu ya. Itu kenapa mendukung gitu kan, gue jadi pusing. Ya, kalau gue duga tadi yang Kiai di Jember tadi ini suara pribadi ya. Kalau ini suara lembaga ya. Jadi tentu kita berpegang pada suara lembaga. Ada lagi dari Wakil Ketua MPR, ini 2 orang nih Wakil Ketua MPR yang senada bersuaranya. Pertama adalah Pak Hidayat Nur Wahid, ini dari fraksi PKS. Beliau mengatakan begini, presiden tuh harus menarik perpres perizinan miras. Ya ini bukan urusan Islam atau bukan Islam, tapi ini kepentingan nasional. Ya karena kerusakannya itu jelas banget. Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR yang lain Pak Jazilul Fawaid, ini dari PKB ya. Itu mengatakan pelegalan miras bertentangan ya dengan Pancasila dan juga dengan tujuan bernegara. Khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya sih,
Masa iya tiba-tiba kita bikin spanduk ya, mari cerdaskan bangsa dengan miras gitu kan. Gila kali ya. Jadi tadi di atas juga ada tokoh PKB ya, ketua fraksi di DPR kalau gua nggak salah ya, yang juga yang juga pimpinan komisi itu mendukung ya. Ini jelas Pak Jazilul Fawait menolak gitu ya, karena memang tadi bertentangan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara dan juga tujuan bernegara. Nah, kalau kita kembali lagi ya, tadi kan di Perpres salah satu dari 4 daerah di mana investasi miras ini dibuka adalah Papua kan? Ya, kita lihat apa sih suara rakyat Papua? Tadi udah ada satu di atas dari MUI-nya Papua ya. Tapi kita lihat yang lain. Ini ada dari tokoh Ibu Dorius Mehue. Beliau ini adalah anggota dari Komisi Agama di Majelis Rakyat Papua yang juga sekaligus ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia ya, Papua ya, PWGKI. Dengan tegas dia bilang, nggak bisa, kita menolak dengan keras. Kalau mau investasi di Papua boleh, tapi yang baik-baik aja, jangan miras. Karena miras ini jelas akan merusak generasi muda Papua. Bukan cuma Ibu Dorius loh ya, yang berang ya. Ada juga anggota DPD dari Papua, Pak Philip Wamafma. Sorry ya kalau saudara-saudaraku di Papua kalau gue salah bacanya ya, agak susah ya di lidah gue soalnya. Ini Pak Philip bilang begini, persoalan Papua hari ini bukan investasi gitu loh. Bukan cuma investasi, tapi apa? Tingginya tingkat kriminalitas yang dipicu oleh miras ya. Jadi nggak dilegalin aja nih udah tinggi gitu lah. Nah pelegalan miras itu juga bertabrakan dengan beberapa perda yang sudah berlaku, juga bertabrakan dengan pernyataan ya dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh gereja yang menghendaki agar miras diharamkan di tanah Papua. Nah gue jadi heran ya, kalau suara-suara yang menentang udah begini banyak gitu ya, terus masa iya pemerintah pusat tetap jalan terus. Tadi dengan istilah-istilah apa kearifan lokal segala macem gitu loh ya. Nah guys, kalau kita bicara tadi kearifan lokal segala macem ya, ini gue pindah sebentar ya. Ini ada tweet ya. Gua buka dulu tweetnya sebentar ya. Mana dia? Kita buka dulu ya. Ini ada tweet dari salah satu orang yang gua males ya sebenarnya ngebahasnya. Denny Siregar. Dia mengatakan begini, daerah yang boleh investasi miras cuman Bali, NTT, Papua dan Sulut doang. Di sana miras itu budaya, daripada dilarang-larang sekalian jadikan pendapatan. Ini agak sotoy sih ya. Namanya kan Siregar kan, berarti kan bukan orang Bali, bukan orang Papua, bukan orang NTT, bukan orang Sulut ya. Ini ada yang marah nih. Agak kasar sih, gue gak tega bacanya ya. Namanya Timur Matahari, @Jayapura apa gitu ya, ada titik-titik ya. Dia bilang begini, siapa yang bilang budaya? Terus ada terusan bawahnya, gue gak tega bacanya, lihat sendiri ya. Ada kata-kata makian yang keras banget di situ ya. Nah kemudian ada lagi dari apa nih ya. Ini yang tadi itu @Jayapura update ya. Ada lagi dari Ngencuker Style ya. @Erik apa nih ya. Dia bilang gini nih. Darah saya 100% Minahasa dalam kurung suku di Sulut. Iman Katolik. Jadi dia ini orang Katolik ya. Miras bukan budaya di Sulut, itu fitnah, itu offside. Desi maksudnya Denny Siregar ya. Sudah merendahkan harga diri dan martabat individu dan golongan di Sulut, tangkap dan adili di pengadilan. Guys, sejujurnya ini nih yang gua worried ya. Kalau orang-orang yang nggak paham itu kemudian tadi ya sok-sokan ngomong, kemudian nge-tweet gitu kan ya. Kemudian akhirnya menimbulkan keresahan gitu ya. Ini yang gua sangat sayangkan. Ya tadi kan yang paling ngerti Papua, yang paling ngerti Sulut ya pasti orang-orang di wilayah itu. Ya kita lanjut ya. Jangan kebawa pada marah-marah, yang namanya buzzer ya biarin aja deh ya, mau gimana lagi gitu ya. Nah guys, kita lihat lagi nih ya. So sekarang kita pindah ngelihat
fakta lapangan. Kita lihat nih. Di tahun 2019 ini ada data dari Polda Papua. 1.485 kecelakaan lalu lintas. Banyak banget ya. 277 meninggal. Dan sebagian besar terjadi karena pengemudinya terbukti mabuk miras. Masya Allah. Ada lagi data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPA Papua. Katanya apa? Sebagian besar KDRT di Papua dipicu oleh miras. Gak kalah memprihatinkan, ada riset kesehatan dasar Riskesdas 2018, konsumsi miras Papua tertinggi di Indonesia 9,9 poin per bulan. Ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5,4 poin per bulan. Gubernur Papua itu sempat dengan tegas mengancam akan membakar toko-toko miras ya. Beliau ingin menyelamatkan warga Papua karena sudah banyak yang mati karena miras. Manado ternyata tidak kalah membuat kita merasa ngeri-ngeri sedap ya. Walaupun data lama ya, tapi gue rasa ya kondisinya ya cukup relevan untuk tetap kita ingat ya. Miras itu ternyata memicu perkelahian antar kampung bahkan sampai pembunuhan. Ini ada catatan yang sangat bikin miris ya. Di 2011 itu ada kasus anak SMA ditikam oleh temannya yang mabuk miras. Gila ya anak SMA ya. Gue anak SMA, waktu SMA gue ngapain ya? Gak kepikir bunuh temen atau mabok ya, gue main gundu pada SMA. 2013 nih, dari sebanyak 2.523 kasus kriminalitas di Manado termasuk pembunuhan mayoritas dipicu oleh miras. So guys, ini notes gue. Ya, pertama, apakah kita akan membiarkan masyarakat, khususnya kalangan bawah itu semakin terpuruk karena miras? Mungkin pemerintah bisa jawab ya. Yang kedua, apakah kerusakan yang sudah dan akan terus terjadi itu sepadan ya dengan keuntungan pendapatan dari pajak atau dari apapun itu yang akan diperoleh oleh negara? Itu yang kedua, pertanyaan sekaligus gugatan gue. Dan yang ketiga, apakah negara tega mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat yang sudah menderita? Ya, guys, itu aja dari gue. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.